Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang konsep Islam dalam kepemimpinan. Anggota kelompok kami terdiri dari Fitria Belindasari, Ganistri Anjani, Nur Andini Auliani, dan Sofiatul Leliyah, serta dosen pengampu kita Muhammad Ridwan Effendi, SPDI, MUD. Pertama, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu. Ada 3 implikasi penting yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompoknya, yaitu: pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik bawahan atau pengikutnya. Kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Dan yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya. Selanjutnya, syarat pemimpin dalam Islam. Pertama, berilmu atau kualifikasi ijtihad, yaitu seorang pemimpin berusaha mencari ilmu dalam memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan dengan pertimbangan yang matang. Kedua, mengetahui ilmu politik, perang, dan administrasi. Hal ini sangat diperlukan untuk seorang pemimpin dapat mengelola kepentingan rakyatnya, baik yang berurusan di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketiga, kondisi jiwa raga yang baik, yaitu ketika seorang pemimpin diperlukan, ia mampu berdiri untuk melindungi rakyatnya. Keempat, berlaku adil dan berakhlak mulia, yaitu seorang pemimpin mampu menunjukkan sikap tegas dan berani dengan tetap menjaga kesantunan dan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh. Adapun kualifikasi kepemimpinan yang penuh meliputi: pertama, muslim; kedua, memiliki keistimewaan mental. Keistimewaan mental ini adalah kedewasaan untuk mengatur emosi dan juga mengambil tindakan, kemampuan mengatur strategi, dan motivasi diri untuk memimpin masyarakat dengan baik. Ketiga, kemampuan jasmaniah. Dan yang keempat, derajat rohaniyah, yaitu seorang pemimpin memimpin bukan hanya untuk kepentingan semata, namun untuk tanggung jawab kepada Tuhan. Lalu, prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pertama, yaitu prinsip tanggung jawab, yaitu setiap manusia pada dasarnya adalah seorang pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin harus dapat memahami makna utama tanggung jawab agar amanah yang didapat tidak disia-siakan. Kedua, prinsip tauhid, yaitu seorang pemimpin harus dapat menyatukan seluruh umat di atas akidah yang diajarkan dalam Islam, yaitu tauhid. Ketiga, prinsip musyawarah, yaitu seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus melakukan musyawarah dengan seseorang yang berpengetahuan dan berpandangan baik. Dan yang terakhir adalah prinsip adil, yaitu seorang pemimpin tidak boleh berat sebelah dan memihak pada salah satu pihak. Lalu ada karakteristik pemimpin ideal dalam Islam. Yang pertama, setia. Yang kedua, terikat pada tujuan. Yang ketiga, menjunjung tinggi syariah dan akhlak Islam. Yang keempat, memegang teguh amanah. Yang kelima, tidak sombong. Yang keenam, disiplin, konsisten, dan konsekuen. Yang ketujuh, cerdas atau fatanah. Yang kedelapan, terbuka. Dan yang kesembilan, keikhlasan. Selalu ada bentuk kepemimpinan negara dalam Islam. Istilah negara dalam ilmu politik dapat berarti agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan dalam Kasana keilmuan Islam, definisi istilah negara dapat diartikan sebagai berikut, yaitu daulah, khilafah, hukumah, imamah, dan kesultanan. Pengertian negara menurut Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, negara merupakan suatu lembaga yang sedemikian penting untuk menjamin pergaulan hidup manusia.
keberadaan negara dalam rangka menjaga dan merealisasikan syariat agama yang kokoh, yaitu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Kemudian, pandangan Al-Ghazali tentang kekuasaan. Kekuasaan menurut Al-Ghazali adalah menguasai hati rakyat atau mempunyai wibawa, sehingga mereka dapat menaati dan menghormati semua peraturan yang telah ditetapkan. Konsep politik nasional religius. Nasionalisme berasal dari dua kata, yakni nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Terdapat berbagai bentuk dari nasionalisme, salah satunya nasionalisme religius, yaitu suatu nasionalisme yang menunjukkan negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Nasionalisme religius ini merupakan campuran dengan nasionalisme etnis. Perkembangan nasionalis religius di Indonesia awal merumuskan ideologi ini, pendiri bangsa kita terbagi menjadi dua kubu, di antaranya kubu nasionalis dan islamis. Melalui perdebatan panjang, akhirnya mereka mampu melahirkan ideologi Pancasila. Nasionalisme religius adalah konsep dan karakter kebangsaan yang paling cocok dan relevan bagi negara Indonesia, yang di dalamnya memiliki masyarakat plural. Sedangkan Pancasila merupakan kalimat sawa, titik temu pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi ideologi dan dasar negara. Ayat-ayat Al-Quran tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Artinya, Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 26. Kesimpulan, kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan-kegiatan dalam usahanya mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Di dalam kepemimpinan terdapat implikasi, syarat, dan ciri karakteristik untuk memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.